Yo, what's up guys? Back again with me, Koko Jojo. Kali ini gue pengen ngebahas laptop yang emang kayaknya somehow beberapa tahun ini gue agak lumayan sering ganti-ganti laptop ya. Dan ya ini laptop sebenarnya lebih jadi daily driver gue setelah gue menyempurnakan use case gue. Jadi kalau sebelumnya gue sempat review ZenBook Pro, and then ada ROG Strix G513, dan yang terakhir ini gue bakal nge-review mengenai dia MacBook Air M1. Oke, jadi MacBook Air M1 ini sebenarnya rilis di tahun 2020, dan di tahun kemarin atau 2 tahun lalu itu udah ada penerusnya. Ya kayaknya tahun kemarin sih penerusnya sih. Itu ada MacBook Air M2 yang dibanderolnya harganya lebih tinggi lagi. Dan untuk MacBook Air M1 ini hadir dalam 3 varian warna ya. Warna standarnya Apple, ada warna Space Gray, and then Silver, and then ada warna Rose Gold gitu. Dan ini adalah varian yang warna Space Gray gitu. Cuman mungkin kalau dibandingin midnight-nya si MacBook Air M2 itu ya nggak terlalu gelap-gelap banget. Terus juga untuk varian spesifikasinya beragam banget, dari yang RAM 8GB dengan internal storage 256, terus tau gue ada yang RAM 6GB, dan juga internal storage 512, dan varian-varian lainnya. Dan di sini mungkin yang akan lebih gue bahas adalah yang MacBook Air yang 8GB dan 256. Dan untuk harga sendiri itu cukup beragam, tergantung dengan garansi mana yang kalian beli. Ada yang garansi Jepang, internasional, and then ada yang garansi iBox, terus ada juga yang IPO lagi. Ada juga yang namanya CPO. CPO itu kayak Certified Pre-Owned. Dan kebetulan varian yang gue pegang ini adalah varian yang garansi Jepang. Ya mungkin agak sedikit berbeda sih dengan laptop MacBook Air M1 yang lain. Ntar bakal gue bahas perbedaannya ada di mana. Terus juga waktu pas gue beli, ini dibanderol dengan harga sekitar 13 jutaan. Dan menurut gue, ya itu adalah salah satu the best purchase gue di dunia perlaptopan. Dan daripada nunggu lama, langsung aja kita mulai video ini. Tapi sebelum gue mulai, gue juga udah taruh link pembelian si MacBook Air M1 ini di kolom deskripsi. Serta jangan lupa juga untuk selalu dukung Koko Jojo. Cara gimana? Dengan klik tombol like, klik tombol subscribe, dan juga klik tombol share-nya bila video ini bermanfaat. Dan langsung aja kita mulai ngebahas si MacBook Air M1 ini, mulai dari desainnya terlebih dulu. Oke, pertama-tama di sini akan gue bahas secara desain MacBook Air M1. Ya seperti namanya ya, MacBook Air itu menganut desain yang membuat laptop ini cukup mudah dibawa kemana-mana. Dan emang itu adalah hal yang gue seneng sih ketika pakai MacBook Air M1 ini. Karena ketika gue on the go, ya laptop ini cukup sangat mudah gue bawa kemana-mana. Oke, pertama-tama di sini akan gue bahas adalah secara desainnya. Tadi udah sempat gue bilang, di sini untuk desainnya seperti biasa MacBook polosan dengan logo Apple di tengah, dan ini mungkin agak beda dengan MacBook Pro generasi beberapa tahun lalu, di mana MacBook Pro-nya itu dia ada backlit di logonya. Di MacBook Air ini dia nggak ada backlit-nya. Lanjut ke bagian bawah, ya ini nggak ada apa-apa. Bagian kanan di sini dia ada 2 buah Type-C, dan ini Thunderbolt, dan juga udah support PD. Terus lanjut ke bagian kiri. Ini ada headphone jack, dan bagian bawah polos, gak ada apa-apa, cuman ada ini doang nih biar ngebantu gampang ngangkat si layarnya. Bagian bawahnya nih kayak MacBook sebelumnya, cuman ada 4 buah rubber fit, terus ya ada kayak design by Apple California, dan itu nggak terlalu penting banget. Dan kita lanjut, kita buka layarnya, set. Nah ini udah langsung nih layarnya. Secara bezel, layarnya ya lumayan tebel bezelnya, dan bezelnya gue berasa agak nggak proporsional juga. Bagian atasnya lebih tebel, dan bagian bawahnya somehow lebih tipis, terus dikasih tulisan MacBook Air ya. Tapi bezel ya cuman isu ke desain aja, gue nggak terlalu isu-isu banget. Di sini juga udah ada webcam, dan di sini bagian keyboard. Bagian keyboardnya ini agak beda ya layoutnya, karena ini adalah varian yang garansi Jepang. Jadi ini layout keyboardnya tuh namanya JIS, Japan International Standard kalau nggak salah. Jadi layoutnya agak sedikit berbeda, nggak usah diperhatiin banget. Yang pasti untuk row function ini cukup mirip, dan di sini ada fingerprint reader. Terus di sini ada 2 buah kayak grill speaker yang nanti bisa ngeluarin suara. Dan di bawahnya ini ada trackpad yang gua cukup seneng banget karena ini lebar banget. Oke, sekarang gue bakal lanjut mengenai build quality dari MacBook Air M1 ini. Menurut gue secara build quality, laptop ini full bahannya dari metal seperti MacBook generasi sebelumnya. Dan gue cukup seneng juga
Terus yang kerennya lagi, laptop ini tuh menurut gue cukup ringan banget buat everyday use. Even gue taruh dalam tas tuh kadang gue suka nggak berasa nih kalau gue bawa ini laptop. Dan ini tadi materialnya pakai metal, jadi kalau jatuh mestinya aman. Tapi ya kalau bisa jangan jatuh, karena kemungkinan besar akan penyok ini laptop. Terus untuk build quality, gue nggak tahu sih kalau kayak upgradability itu masuk ke build quality atau enggak. Cuman secara upgradability mungkin yang agak minus di laptop ini. Oke, selanjutnya gue bakal ngebahas fitur-fitur dari si laptop MacBook Air M1 ini yang gue seneng. Oke, pertama-tama laptop ini udah disematkan dengan chip MacBook lagi, dengan chip M1, dimana chip M1 itu benar-benar menurut gue revolusioner banget di dunia laptop, karena itu membuat nih laptop nih dengan desain yang cukup kecil kayak gini, tuh punya kekuatan atau powernya tuh menurut gue kenceng banget. Dan even sama si Apple sendiri kan juga dibandingin dengan ya MacBook generasi sebelumnya yang pakai Intel, dan performa dari ini laptop bener-bener superb banget. Cuman yang perlu dipastiin, MacBook Air M1 itu sebenarnya untuk chipsetnya yang dikonfigurasi RAM 8GB dengan RAM 8GB dan storage 256 itu agak sedikit berbeda dengan yang RAM 8GB dan storage 512GB ke atas. Dimana kalau yang RAM 8GB 256 itu kan chipsetnya ada CPU sama GPU, dan di sini GPU-nya dia tuh cuma 7 core aja, bukan 8 core. Jadi ya bisa kebayang kalau misalkan ya kalian beli yang konfigurasi lebih tinggi dapat ya CPU 8GB 8 core dan GPU 8 core, mestinya akan ada sedikit performance boost juga di laptop ini. Oke, fitur selanjutnya yang akan gue bahas di sini adalah laptop ini udah support fingerprint. Ya, ini adalah sebuah hal yang cukup biasa lah, yang kayaknya penting buat semua laptop zaman now, apalagi ultrabook gitu ya, karena fingerprint itu bener-bener ngebantu banget. Walaupun emang di laptop ini belum ada Face ID gitu sih, cuman ya gue juga lebih seneng dengan fingerprint. Dan sebenarnya kalau kalian pakai Apple Watch itu juga bisa banget buat nge-unlock si laptop ini. Jadi bener-bener experience-nya ini seamless banget, even kayak buat security-nya seperti itu. Oke, terus fitur selanjutnya yang bakal gue bahas di laptop ini ada di fitur keyboard dan juga touchpad-nya. Menurut gua, keyboard dan touchpad dari laptop ini tuh bener-bener enak banget. Dan kayak keyboardnya tuh menawarkan travel distance-nya tuh yang nggak terlalu jauh, tapi juga tetap tactile, berasa kalian tetap masih mencet keyboard gitu. Nggak kayak generasi sebelumnya, yang gue lupa nama mekanismenya apa, cuman kayak saking travelnya, saking tipisnya tuh berasa kayak nggak mencet gitu, kayak lagi megang touchscreen gitu. Nah, terus juga untuk touchpad-nya si MacBook itu ya emang juara juga sih. Emang gue juga seneng dengan touchpad-nya, karena touchpad-nya si MacBook itu menurut gue enak banget dipakai buat kegunaan sehari-hari. Seperti itu. Terus lanjut di sini, fitur lain yang gue seneng dari MacBook itu ada di bagian layar ya. Nah, ini untuk layarnya sendiri, gue cukup seneng dengan layarnya si MacBook. Ya, even itu generasi berapapun, karena layarnya menurut gue ngasilin warna yang cukup enak banget buat dilihat. Dan juga pas lagi kalian pakai buat nonton ini puas banget lah pakai layar si MacBook ini. Cuman mungkin kalau buat main game agak susah, karena ya emang secara OS-nya mungkin ya, atau secara software-nya emang belum support seperti itu. Oke, walaupun layarnya menurut gue cukup superb, cuman kalau secara frame rate ya frame rate biasa aja gitu ya, tipikal laptop buat everyday use atau multimedia atau content creator atau ya office. Ya, gue juga sebenarnya bukan penggila frame rate yang masih cepet-cepet banget, cuman ya gue udah cukup puas banget lah dengan hal tersebut. Oke, lanjut ke fitur selanjutnya yang gue seneng dari laptop ini ada di speaker grill ya, atau bukan speaker grill sih, ya gue seneng di speakernya lah. Jadi speakernya ini karena mungkin ngarahnya ke atas gitu ya, jadi nggak terlalu pengaruh dengan permukaan tempat dia ditaruh di mana, jadi kayak secara suara tuh nggak terlalu berubah jauh ketika gue taruh di atas meja atau mungkin gue taruh di ranjang gitu, walaupun ya cukup gak disarankan. Dan itu cukup membuat gue seneng, dan speakernya ini menurut gue untuk ukuran yang kecil ini cukup kenceng, walaupun secara reproduksi bass itu nggak terlalu kuat banget karena emang ukurannya kecil. Cuman puas aja gitu gue pakai speakernya seperti itu. Oke, selanjutnya adalah di baterai dari laptop ini. Menurut gue baterai dari MacBook Air M1 ini superb banget, karena misalkan gue di laptop Windows gue pakai buat buka Excel 3-4 jam baterainya habis. Ini laptop gue pakai buat buka Excel, proses data Excel yang secara ukuran mungkin mirip-mirip, itu gue bisa pakai seharian tanpa perlu gue cas. Jadi semisal nih gue lagi commute, gue pakai ini laptop, gue mau kayak editing ringan 40 menitan, ya laptop ini udah bisa banget nih membantu gue di situ.
Dan itu adalah sesuatu yang kayak gue belum ketemu penggantinya lah di laptop ini. Terus juga untuk waktu pengecasan karena dia pakai PD 30 watt, jadi ya pengecasan sih cukup standar lah, nggak terlalu lama dan juga nggak terlalu sebentar gitu. Dan ya itu juga nggak terlalu jadi selling point banget. Cuman karena dia pakai PD 30 watt, gue bisa ngecilin chargeran yang biasa gue bawa charger 100 watt, akhirnya gue bawa charger 65 watt yang at the end tuh bisa kayak ngurangin berat dari backpack gue atau barang bawaan gue. Jadi itu ya sebuah nilai plus yang nggak terlalu kelihatan banget. Oke, terus selanjutnya laptop ini juga bukan udah nggak pakai sih, emang nggak pakai kipas. Jadi ya kalau misalkan kalian ada di suatu tempat di mana itu kalian nggak boleh terlalu berisik, atau kalian suka terganggu dengan suara kipas dari laptop ini enaknya tuh dia nggak ada kipas. Jadi benar-benar pas lagi dipakai tuh silent banget ya, kayak kalian lagi pakai HP atau mungkin kalian lagi pakai iPad kayak gitu. Walaupun mungkin untuk beberapa tas yang terlalu berat, ya kipas itu bakal ngebantu, ya cuman di laptop ini nggak ada. Dan buat secara penggunaan gue sehari-hari itu, editing di Visual Studio itu juga damai-damai aja sih, kayak nggak ada problem gitu. Jadi gue puas banget lah, seperti itu. Terus, walaupun laptop ini banyak fitur atau hal yang gue suka, tetap aja lah pasti laptop itu punya kekurangan ya. Dan di sini ada beberapa kekurangan yang menurut gue mungkin bakal jadi major issue buat beberapa orang. Yang pertama adalah dari upgradability. Jadi untuk RAM dan juga storage itu disolder mati. Jadi pastiin kalian tahu dulu nih purchase kalian mau beli yang apa gitu. Karena gue emang pakainya nggak perlu yang terlalu gede, akhirnya gue decide buat beli yang RAM 8GB dan storage-nya 256, terus akhirnya gue pakai iCloud. Terus juga ya benar-benar kalian mesti firm banget lah di depan kalian mau belinya yang varian apa. Karena ya emang upgradability-nya ada sih yang nyoba, cuman susah gitu katanya, kayak mesti buka solder segala macem, dan menurut beberapa orang upgradability-nya itu agak-agak ya kurang lah gitu. Jadi ya pastiin kalian pas lagi beli ini laptop di awal kalian decide pakai ini laptop buat apa, seperti itu. Lanjut ke kekurangan kedua dari ini laptop, karena dia pakainya Mac base gitu ya. Jadi mungkin kalau kalian itu pemain game atau mungkin ya perlu beberapa apps yang cuma ada di Windows, ya bisa jadi aplikasi itu nggak ada di laptop ini. Kayak misalkan gue buat kerja sehari-hari, gue perlu misalkan kemarin tuh yang gue nggak ketemu apa ya, kayak Microsoft Access atau Visio, ya udah gue kagak bisa pakai itu aplikasi, mau nggak mau gue mesti nyari yang lain. Dan kadang tuh kayak aplikasi lain tuh kayak nggak sempurna juga sih, jadi kayak agak-agak ya berasa kurangnya di situ, seperti itu. Cuma kalau kayak aplikasi standar, Excel, Word, PowerPoint, atau misalkan Chrome gitu ya itu cukup banyak lah. Maksud gue ya kalau yang aplikasi sehari-hari orang pakai itu cukup aman sih mestinya sih, nggak terlalu repot-repot banget, nggak perlu dikhawatirin gitu maksud gue. Dan itu juga berlaku nih buat game, karena nggak semua game itu ada di Mac, dan ada beberapa game yang cuma adanya di Windows doang gitu. Jadi ya kalau misalkan kalian beli ini laptop buat main game, ya dipikir-pikir lagi aja, karena belum tentu game yang kalian mainin ada di laptop ini, atau one day kalian mau main game, belum tentu laptop ini bisa memainkan game tersebut. Kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya adalah kekurangan terakhir, ya sebenarnya nggak terlalu kekurangan banget sih di tahun 2023 ini ya, cuman perlu gue mention juga. Jadi kalau misalkan tadi udah gue tunjukin, di sini untuk portnya ini, si laptop ini portnya dikit banget, cuma 1, 2, 3, jadi kalau misalkan kalian perlu port yang agak banyak, ya laptop ini secara portnya itu agak biasa aja. Jadi kalian harus beli kayak Type-C hub itu buat melengkapi laptop ini. Dan juga setahu gue untuk output HDMI-nya itu agak terbatas, karena ada beberapa orang yang komplain kalau dia tuh cuma bisa output ke satu monitor. Cuma nanti bakal gue kasih tulisan di deskripsi biar lebih lengkapnya seperti apa.
Dan in summary, laptop ini sebenarnya cocok buat siapa? Cocok buat orang-orang yang kerjanya commute, terus job base-nya mungkin ya perlu aplikasi standar yang tapi agak kayak task intensif. Dan juga buat kalian mungkin yang content creator, editor foto ataupun editor video, laptop ini bisa hampir ngelambas semua itu. Cuman sebenarnya gue belum sempet nyoba buat yang 4K, cuman buat gue ngedit 1080p sih ya ini udah cukup banget. Dan waktu itu gue pakai DaVinci Resolve, bukan Final Cut Pro malah. Jadi ya mestinya udah cukup banget lah di laptop ini. Seperti itu. So, gimana pendapat kalian mengenai MacBook Air M1 ini? Langsung aja kalian tulis di kolom deskripsi di bawah. Dan jangan lupa juga untuk dukung Koko Jojo. Cara gimana dengan klik tombol like dan juga klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa share bila video ini bermanfaat ke teman-teman kalian. Dan last but not least, see you on the next video. Bye-bye.